Ini rahasia kealiman Gus Baha. Apa yang membuat Gus Baha begitu alim? Ini jawabannya. Nama Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim, yang biasa dikenal Gus Baha sepertinya sudah tidak asing lagi bagi Muslim Indonesia. Kajiannya tentang keislaman sudah banyak tersebar di berbagai media sosial. Gaya penyampaiannya selalu diiringi dengan canda tawa, serta menggunakan logika yang sangat kuat, runtut, dan sistematis. Meskipun kajian yang disampaikan terhitung sangat sulit, lewat kedalaman pemahamannya tentang keilmuan Islam menjadikan mudah untuk dipahami oleh setiap para santri serta jamaah ngajinya. Ada beberapa sebab atau faktor yang telah menjadikan Gus Baha bisa menjadi alim dalam menguasai khazanah keilmuan Islam. Pertama, karena adanya faktor nasab biologis. Kedua, faktor sanad keilmuan. Ketiga, faktor metode dalam belajar. Faktor nasab biologis. Gus Baha sendiri pernah menyampaikan jika nasabnya dari jalur bapak merupakan nasab seorang wali yang suka tirakat. Sedangkan nasab dari jalur ibu merupakan seorang kiai, maksudnya lebih mengutamakan pada keilmuan, et-talim wa et-ta'alum. Ibunya merupakan bagian dari keluarga besar ulama Lasem, dari Bani Mbah Abdurrahman Basyaiban atau Mbah Sambu. Dua latar belakang keluarga yang berbeda inilah melahirkan Gus Baha yang sangat alim serta sederhana. Ulama yang khas dengan peci dan baju putihnya ini mengambil teladan dari bapaknya jalur wali dengan gaya penampilan yang sederhana, serta tidak bisa disetir oleh perkembangan zaman, bahkan sampai sekarang beliau tidak memiliki akun media sosial. Sedangkan melalui ibunya, murid Mbah Moen ini mengambil kecintaannya terhadap ilmu, yaitu mendidik para santri, jamaah, serta muhibinnya dengan ikhlas karena Allah SWT. Gus Baha kecil diyakini sang ayah akan menjadi seorang yang alim. Perkataan ayahnya ini senada dengan kakeknya. Menurut sang kakek, kelak di antara cucunya, Gus Baha lah yang paling alim. Perkataan kakek dari bapak yang memiliki nasab seorang wali ini akhirnya terbukti. Selain kakeknya, KH Hamid Baidowi, salah seorang ulama asal Lasem dan juga salah satu santri pertama Pondok Pesantren Al-Anwar sarang asuhan KH Maimoen Zubair juga pernah mengatakan hal yang serupa. Ketika Gus Baha masih kecil diajak sowan oleh sang ayah ke kediaman Mbah Hamid. Menurut ulama Lasem ini, kelak Gus Baha akan menjadi kiai yang alim. Faktor sanad keilmuan. Ketika masih kecil, Gus Baha dididik langsung oleh ayahnya, Kiai Haji Nur Salim, seorang ulama penghafal Al-Quran murid KH Abdullah Salam, Kajen, Pati. Setelah menghafal Al-Quran dan mempelajari dasar-dasar keilmuan Islam kepada sang ayah, Gus Baha dikirim ke Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang yang diasuh oleh KH Maimoen Zubair. Menurut guru kami, Kiai Amirul Ulum, KH Maimoen Zubair merupakan salah seorang ulama yang selalu mengedepankan keilmuan serta melestarikan tradisi para salafus saleh. Dari Mbah Maimoen inilah Gus Baha bisa mengambil ilmu secara mendalam serta memiliki sanad dengan mata rantai emas. Proses dalam mencari ilmu selain ketersambungan sanad, diperlukan juga guru yang alim dan mengamalkan ilmunya. Syekh Muhammad bin Sirin sebagaimana yang telah ditulis di dalam Muqaddimah Sahih Muslim berkata, sesungguhnya ilmu itu adalah bagian dari inti agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Seorang ulama pakar maqasid as-syariah Syekh Ibrahim bin Musa as-Syatibi dalam Al-Muwafaqat memberikan keterangan mengenai ciri seorang guru. Menurutnya, guru adalah orang yang dapat mengantarakan para muridnya menjadi seorang pakar. Dari sinilah kita bisa melihat Gus Baha telah menemukan KH Maimoen Zubair sebagai seorang guru, yang membawanya menjadi alim ulama, pakar ilmu fikih, dan tafsir Al-Quran. Keilmuan yang paling terlihat dari Gus Baha yaitu fikih dan tafsir Al-Quran. Tidak menutup kemungkinan ia juga menguasai ilmu keislaman lainnya. Menurut Quraisy Syihab kedudukan Gus Baha di Dewan Tafsir Nasional selain sebagai ahli tafsir, musafir, juga sebagai mufasir faqih karena penguasaannya pada ayat-ayat hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Sanad keilmuan Gus Baha melalui KH Maimoen Zubair adalah rantai emas, yaitu melalui Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Umar Hamdan, Syekh Mahfuz At-Turmuzi, Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syatta, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekh Utsman bin Hasan Al-Dimyati, Syekh Ali Al-Syanwani, Syekh Isa bin Muhammad Al-Barawi, Syekh Muhammad Ad-Dafari,
Syekh Salim bin Abdillah Al-Basri, Syekh Muhammad bin Alauddin Al-Babili, Syekh Salim bin Muhammad As-Sanhuri, Syekh Najm Muhammad bin Ahmad Al-Gaiti, Syekh Zakaria Al-Ansari, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani hingga kepada Rasulullah SAW. Faktor metode belajar. Selain faktor nasab dan faktor sanad keilmuan, ada satu lagi yang menjadi rahasia kealiman Gus Baha, yaitu metode belajar. Dalam setiap kesempatan Gus Baha sering menyampaikan metode belajar yang telah mengantarkannya bisa menguasai khazanah keilmuan Islam. Menurut Gus Baha salah satu metode belajar yang sering ia gunakan ketika masih nyantri yaitu seorang santri yang membaca sedangkan gurunya menyimak, mengoreksi, serta menambahi keterangan. Selain itu metode lain yang diterapkan oleh Gus Baha yaitu sebelum mengaji, terlebih dahulu mendengarkan keterangan sang guru, karena seorang santri harus belajar terlebih dahulu. Dimulai dengan belajar tentang tata cara membacanya, gramatika Arab, lalu belajar memahami isi kandungan dalam setiap kitab turas para ulama. Gus Baha sendiri pernah membaca kitab Sahih Muslim di depan gurunya, yaitu K.H. Maimoen Zubair. Metode ini biasanya dikenal sebagai metode sorogan. Sebuah metode yang relevan dengan pesan yang disampaikan oleh K.H. Hashim Asy'ari dalam karangannya Adabul Alim wal Muta'alim. Mbah Hashim mengatakan bahwa santri mentasih mengoreksi bacaannya di hadapan guru sebelum dihafal. Dahulu Syekh Zakaria Al-Ansari memiliki guru yang sangat alim bernama Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di samping itu Al-Ansari juga memiliki murid yang sangat alim bernama Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami. Suatu ketika Syekh Zakaria Al-Ansari ditanya oleh seseorang bagaimana bisa menjadi Syekhul Islam. Al-Ansari menjawab, ia telah diapit oleh dua batu, Hajar, maksudnya diapit oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, gurunya, dan Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami, muridnya. Hal ini menjadikan Al-Ansari ketika mengaji harus belajar dengan giat sebelum bertemu dengan Syekh Hajar Al-Asqalani. Begitupun ketika mengajar, ia merasa perlu belajar dengan giat sebelum bertemu dengan muridnya, Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami. Pada zaman dahulu para ulama besar ketika masih menjadi santri menggunakan metode membaca atau menerangkan di hadapan guru beserta para murid lainnya. Sedangkan gurunya mengoreksi, serta menambahi keterangan si murid. K.H. Sahal Mahfuz dulu belajar terlebih dahulu sebelum mengaji atau menghadap kepada K.H. Zubair Dahlan. Bahkan ada kumpulan khusus sesama santri yang biasanya digunakan untuk forum belajar bersama, bermusyawarah sebelum bertemu dengan gurunya untuk mengaji. Metode seperti inilah yang selama ini diterapkan oleh Gus Baha. Ia belajar dahulu sebelum mengaji kepada gurunya yaitu K.H. Maimoen Zubair. Metode ini menjadikan Kiai asal Narukan Kragan ini sebagai ulama yang alim, pakar ilmu fikih dan ilmu tafsir Al-Quran.